Kalau bisa kandidat itu debat kayak YLC, hanya 2-3 paslon, cuman ada Bang Karni, mereka menyampaikan visi misi dan debat kandidat, urat sarapnya dikeluarin semua, data-datanya dikeluarin semuanya, nggak boleh pakai tab, nggak boleh pakai handphone, matikan semua. Biar kelihatan siapa yang tidak pakai bantuan dan siapa yang pakai bantuan, kelihatan jago kalau bicara. Kan keren Bang, ini debat kandidat dikit-dikit ada contekan. Menurut saya nggak orisinal, handphonenya dibuka, tabnya dibuka. Siapa yang menggaransi bahwa mereka itu tidak ada support yang kemudian memberikan mereka itu feedback dan masukan yang menurut saya cukup bagus. Sebentar, Adi. Saya kira itu juga nggak benar kalau nggak boleh bawa contekan. Karena kalau bicara angka, orang nggak bisa. Nggak semua orang bisa punya nalar yang begitu cerdas seperti Sri Mulyani. Yang kalau lihat angka itu dia udah bisa terekam di sininya. Saya kira kalau untuk bawa contekan, bawa poin-pointer sih saya kira itu masih masuk akal lah ya. Makasih. Nah, dia sendiri aja masih pakai contekan, gimana ceritanya? Baik. Tapi contekannya orisinal. Ini muncul di ruangan ini terkait dengan apa yang harus kita sampaikan. Kalau contekan kayak gitu boleh. Nah, karena ini sudah dipotong oleh Kak Irma, saya harus masuk poin yang kedua. Ini terkait dengan pilkada. Jadi terkait dengan pilkada, suka tidak suka, pilkada serentak nasional di 2024, ini kalau kita hitung di atas kertas secara seksama, memang ini adalah kemenangan bagi Prabowo Subianto dan Gerindra. Itu harus diakui, ini sepertinya siklus dari kekuatan politik yang berubah dalam setiap 5 tahun. Dalam Pilpres kita akui Prabowo sebagai partai ataupun sebagai presiden yang terpilih, di pilkada kalau kita hitung rata-rata, terutama di provinsi-provinsi besar, itu adalah kemenangan Prabowo dan Gerindra, bukan yang lain. Di Jawa Tengah tak ada yang bisa mengklaim itu kemenangan siapa, selain kemenangan Gerindra dan Prabowo. Apapun, Lutfi itu adalah kader Gerindra. Nggak bisa ada yang bisa mengklaim Lutfi itu orangnya siapa hari ini. Itu penting. Di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi, provinsi besar dengan jumlah penduduk hampir 40 juta. Di Banten Andra Soni, jelas fix dan clear. Di Jawa Timur, Hovifah juga sering disebut sebagai orangnya Prabowo. Bahkan di Tuan Kamil, menurut saya ada sedikit eksepsional soal Jakarta. Ini agak sedikit panjang kalau soal itu. Yang ingin saya katakan adalah, secara umum di provinsi-provinsi besar, ini adalah kemenangan Gerindra. Bagi saya ini bagian dari siklus kekuasaan yang saat ini sedang dimenangkan oleh Gerindra di Pilpres yang merembet kepada pilkada. Ini mungkin adalah obat politik karena pilkada, saat ini Gerindra menang dan Pileg kebetulan Gerindra itu kan dia nomor 3, kalah dari Golkar yang saat itu secara pileg dia tipis banget perolehan suaranya dengan PDIP. Oleh karena itu kalau kita hitung rata-rata secara umum, wajar kalau kemudian yang layak berbangga per hari ini adalah Gerindra dan Prabowo Subianto. Dan itu sangat terlihat dari endorsement secara terbuka bisa dilakukan. Kenapa Prabowo Subianto itu memberikan endorsement seperti video-video terbuka di Jawa Tengah? Saya menduga ini karena Lutfi adalah kader Gerindra. Dan kompetisinya di kandang banteng yang tidak mudah. Kenapa misalnya Prabowo Subianto memberikan endorsement politik di Banten. Andra Soni yang dalam survei-survei, dalam kalkulasi politik apapun, rasa-rasanya sulit mengalahkan Airin. Karena Andra Soni adalah kader terbaik Gerindra di Banten, melawan terah politik dinastinya Atut, mengusung Airin Rahmadiani. Kenapa misalnya Prabowo tidak terbuka mengendorse Ridwan Kamil di Jakarta? Saya menduga Ridwan Kamil bukan kader Gerindra. Tapi beda ceritanya. Kalau Ridwan Kamil itu, misalnya besok Ridwan Kamil Gerindra, saya hakul yakin kalau pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran Prabowo juga akan memberikan dukungan secara terbuka. Seperti yang di Jawa Tengah ataupun seperti di Banten. Itu yang saya kira memang harus dikalkulasi secara utuh. Saya membaca dukungan politik Prabowo di begitu banyak tempat, yang paling samar hanya di Jakarta. Enggak terlampau kelihatan. Bahwa ada makan malam, ya itu tidak bisa dibantah. Bahwa ada surat edaran yang diupload oleh salah satu artis kawakan misalnya. Iya, tapi kan sehari 2 hari itu di take down. Seakan-akan surat edaran yang gak terlampau serius. Beda ceritanya ketika Prabowo itu memberikan dukungan politiknya kepada Andra Soni ataupun kepada Lutfi. Terbuka dan itu ajakan untuk memilih. Ini yang saya kira memang kenapa daya hentak endorsement Prabowo di Jakarta itu tidak terlampau kelihatan, yang justru kelihatan adalah bagaimana dukungan politik Jokowi yang secara terbuka. Oleh karena itu tinggal kita cek nanti ini apakah pilkada serentak itu, maksud saya pilkada Jakarta berlangsung 1 ataupun 2 putaran.
Per hari ini kalau kita membaca quick count, satu-satunya kesimpulan yang bisa disampaikan adalah kubu nomor 3, Pramono dan Sidul itu mengungguli 2 paslon yang lain. Dengan angka kisiran 50 sekian. Tapi semuanya ini kan dalam rentan margin of error. Quick count itu kan ada margin of error yang 1%, ada yang 1,5%, ada yang 2%. Tentu bagi kubu Pram dan Sidul dibaca optimis bahwa pilkada berlangsung 1 putaran di Jakarta. Tapi bagi kubunya Bang Silvester, bagi kubunya Kimplas, Kak Irma, dibaca negatif. Itu tidak 1 putaran, tapi berlangsung 2 putaran. Tapi ingat, dalam undang-undang pilkada disebutkan bahwa quick count dan survei ini adalah partisipasi politik dari masyarakat dan bukan hasil resmi dari KPU. Jadi tunggu hasil resminya soal apakah Jakarta itu 1 ataupun 2 putaran. Kira-kira begitu Bang Karni yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Satu lagi, untuk kasus Pilkada Jakarta, terus terang saya harus berterima kasih kepada RK dan Pak Suswono karena bisa menyatukan FPI dengan Pak Jokowi. Ini langkah betul Pak. Apapun judulnya, FPI itu adalah organisasi yang dianggap terlarang, dibubarkan oleh Pak Jokowi, tapi dalam Pilkada kali ini, dua belah pihak ini bisa berenang dalam satu kolam bersama. Begitupun sebaliknya Bang. Kita harus berterima kasih kepada Pak Pramono dan Sidul bisa menyatukan Ahoker dan anak Abah. Bang Ges, saya membayangkan cukup akrab dengan kawan-kawan dan elit-elit PDIP yang sepanjang 5 tahun lamanya saling kelahi, saling ribut, saling menegasi. Tapi inilah politik kita. Satu sisi memang buat ribut, tapi politik jugalah yang kemudian membuat kita saling berangkulan satu sama yang lainnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, saya 1 menit aja menanggapi Bang Ges ya. Klaim Bang Ges bahwa sudah ada kemenangan untuk Pram Rano itu sangat dini. Karena Bung Ges ini bukan KPUD yang bisa mengumumkan kemenangan. Jadi saya kasih pemahaman sedikit, Bung Ges dan kita semua. Quick count pertama itu di Indonesia itu tahun 2004. Ya. Dan itu ada margin of error yang tadi 1%, 1,5% sampai 2%. Dan itu dilakukan oleh LP3S, NDI, National Democratic Institute, Yayasan TIFA, dan Metro TV. Hasil quick count itu untuk SBYJK itu 62,2%. Hasil asli hitungan KPU itu 60,8%. Jadi saya tadi bersama tim Rido di habis quick count di hotel Sultan, kami itu langsung rapat dan siap untuk putaran kedua. Jadi kembali lagi, ini belum ada yang menang kalau di Pilkada DKI, tapi kalau kayak di NTT, Jawa Tengah, ya kan, terus Jawa Barat, mungkin Banten, kita bisa saja sudah mengklaim atau memberikan selamat. Ya itu aja. Jadi tadi udah dijelasin oleh Adi Praitno bahwa hasil pilkada ini bisa diklaim oleh pihaknya Ges bahwa 1 putaran. Tapi oleh Anda, Ibu Irma, boleh diklaim bisa 2 putaran. Ketika Adi bicara itu, Silverter mungkin lagi ngantuk, jadi nggak dengar. Baik, pemirsa. Bukan, yang saya mau kasih pemahaman itu Gini. sejarah quick count-nya Bang. Berharapnya boleh. Dan tadi Berharap kami boleh rapat, 2 putaran. bukan saya ngantuk, saya cermatin kok. Ya. Ini orang pakar, boleh 2 jadi putaran. benar yang Itu diomongin. tadi. Jadi yang Angkanya udah sudah jelas jangan 50. diperjelas. Angkanya sudah 50, berharapnya boleh 2 putaran. Yang jelas saya berbangga hati bisa mengalahkan calon dari hasil operasi jahat. Makasih. Operasi jahat yang mana? Abang aja yang terlalu sudah Pemirsa. orang.